Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu. Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Kristus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Kita masih terus bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Jika kalau kami boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini kepadamu Tuhan. Mari Engkau Allah Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kami. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami akan mengalami mujizat yang baru dalam Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, Engkau Allah senantiasa bersama dengan kami.
sebab Engkau adalah Allah yang kami kasihi. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku.
Shalom buat kita semuanya, dimanapun saudara berada, di suasana yang bahagia karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita dan menjamin seluruh kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada beta, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan yang berbahagia sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Beta percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sama-sama, sonde ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berbahagia, kami bersuka cita, bukan karena semua ada, tetapi karena Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka, urapi Tuhan, supaya menit-menit ke depan menjadikan menit-menit yang berharga. Karena kami melihat kebahagiaan, melihat sukacita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demi nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Seringkali saya katakan satu statement yang menarik, bahwa kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Jika engkau menunggu kebahagiaan, engkau akan menunggu selamanya. Tapi jika engkau memutuskan untuk bahagia, hari ini engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, bagaimana bisa bahagia? Masalah tidak berhenti-henti terus datang kepadaku. Kesulitan, mertua, menantu dan semuanya, sakit penyakit, putuskan bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kangen sekali saudaraku, saya tidak melihat saudara bersama-sama di acara yang istimewa. Salam buat semuanya di Bali, di Sidoarjo, Malang, Surabaya, dan kota-kota yang lain. Anda orang-orang yang berbahagia dan diberkati. Nah saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang, saya tidak berkhotbah berapi-api seperti biasanya, karena hari ini khotbahnya berair-air Pak Enggi. Kenapa saudaraku? 2-3 minggu ini saya mengalami perenungan. Saya pengen sharing tentang perenungan apa yang saya renungkan, saudaraku. Yaitu apa yang disebut dengan kebahagiaan. Apa yang disebut dengan happiness. Saya merenung, saudaraku. Apa sih, what the meaning is happiness? Apa itu bahagia? Saya merenung dan saya seperti berbicara live dengan Tuhan gitu, saudaraku. Dan Tuhan menjelaskan begitu banyak nilai-nilai yang sangat luar biasa. Makanya saya tidak sedang berkhotbah berapi-api. Saya pengen sharing live tentang apa yang hari-hari ini yang menjadi perenungan saya. Dan saya berdoa setelah kita sharing bersama-sama, kita sama-sama menemukan yang disebut dengan kebahagiaan. Amin.
Oleh karena itu sambut firman Tuhan dengan senyum dan sukacita. Karena kebahagiaan adalah sebuah keputusan bagi setiap kita. Amin, 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 amin. Haleluya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Jangan sampai sukacitamu, kebahagiaanmu semua dicuri oleh setan dengan berbagai macam alasan, saudaraku. Putuskan bahagia. Tepuk dada saudara, saya akan bahagia mulai hari ini. Apapun yang terjadi karena Yesus ada dalam hidup saudara. Nah saudaraku, setiap orang punya satu goal, punya satu tujuan untuk yang disebut mengalami yang disebut dengan kebahagiaan. Orang buka usaha, buka perusahaan, saudaraku pengen bahagia. Orang sekolah lulus pengen bahagia. Orang buka toko pengen bahagia. Orang bangun rumah tangga pengen bahagia. Jangan sampai ada yang berkata, sayang kita ini bangun rumah tangga atau bangun rumah duka. Karena tidak pernah mengalami yang namanya happiness, kebahagiaan. Baru saja kami melakukan melayani pemberkatan nikah bersama dengan Pastor Hengki dan Pastor Vinceriwu di Bali, saudaraku, saudara William dan Bea. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang menikah pun married pengen goalnya adalah happiness. Makanya dekorasi kalau orang-orang Chinese biasanya pakai double swangsea, double happiness, pengen bahagia. Orang usaha, bekerja, buka toko, sekolah, semuanya endingnya pengen bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah sampai hari ini ketika kita menuju sampai kepada tujuan goal yang kita cita-citakan, apakah kita berada dalam posisi yang namanya happiness, bahagia? Atau seperti Fata Morgana? Halo? Sudah punya pabrik 1, pabrik 2 dan sebagainya. Sudah punya sukses dalam segala hal. Detailnya mulai dari S1, S2, S3 sampai S4. Kalau ada. What the meaning? Happiness, apa itu bahagia? Apakah ketika saudara menikah, hari ini saudara berada dalam keluargaku, surgaku, atau rumah duka? Haleluya. Nah, hari ini kita akan membahas. Menurut Tuhan bahagia itu di mana? Kamus Tuhan sama kamus kita berbeda. Rupanya kamus kita ketika orang sudah mulai pada titik sukses, dia berada dalam posisi sukses dalam segala hal, finansial saudaraku, belum tentu menemukan namanya happiness. Seperti jalan di Fata Morgana, di padang pasir, kelihatan ada air, didekati lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Ketika semua harta tertumpuk banyak, ketika mobil berbagai merek ada, ketika saudara rumah banyak, ketika deposito banyak, ketika menikah ulang kali taruh aja, apakah bagian? No. Kita belajar tentang sharing yang saya bagikan. Bagaimana kita ngalami kebahagiaan. Karena ini tujuan setiap orang. Dan saya berdoa setelah saudara dengarkan kita sharing sama-sama hari ini. Saudara menjadi orang yang betul-betul, aduh Pak Wahyu, gue bahagia banget gitu loh. Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Yuk kita sama-sama menurut kacamata Tuhan itu bahagia gimana. Karena saudaraku, saya pernah bareng satu pesawat dengan seseorang pengusaha yang lumayan sukses. Dia duduk di samping saya naik pesawat jurusan Tambulaka Kupang. Dia bilang, Pak Pendeta, orang belum sukses, saya sudah sukses uang banyak. Sampai saya mau mati 3 kali gara-gara di proyek. Dan dia berkata, tapi sampai hari ini saya belum menemukan titik sebuah kebahagiaan. Saya cuma ngomong sederhana, bersyukur. Tapi hari ini coba kita lihat. 3 golongan orang yang berbahagia. Hanya cukup 3. Tetapi doa saya setiap saudara mengalami yang disebut dengan happiness, kebahagiaan dalam hidup ini. Golongan yang pertama orang yang berbahagia, saudaraku, dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, baca sama-sama dengan saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berbahagia yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Halo saudaraku, makanya adalah jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan bermata, uang pun aku tiada. Saudaraku,
yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang berbahagia yang pertama menurut sabda bahagia, menurut Tuhan Yesus, menurut Alkitab adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Miskin di hadapan Allah tidak berbicara tentang miskin secara jasmani. Miskin di hadapan Allah adalah saudaraku yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul dalam seluruh kehidupannya terus dan terus haus dan mencari Tuhan. Amin, 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 amin. Kemarin suara gembala dari Pastor Timotius Arifin, gembala saya, bapak saya, dia berkata bahwa kemakmuran menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya bukan alergi tentang orang yang diberkati, no. Kalau saudara diberkati berlimpah-limpah, toko banyak, rumah banyak, tanah banyak, uang banyak, deposito banyak, istri satu. Saudaraku, no problem. But the way, karena saudaraku, saudara, saya yang penting saudara menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tapi nyaris hati-hati. Orang yang berbahagia menurut Alkitab adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa saudaraku? Orang yang terus rindu akan Tuhan. Orang yang terus rindu hadirat Tuhan. Saya sering katakan panggilan tertinggi dalam hidup seseorang. Saudaraku bukan menjadi pendeta, bukan menjadi pengkhotbah, bukan menjadi saudaraku pengusaha. Tapi panggilan tertinggi adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau itu bergeser, hal yang esensi hilang, yang esensi, saudara kita sedang kehilangan esensi yang terpenting dalam kehidupan kita. Makanya saya bersyukur, saya melihat beberapa waktu yang lalu, saudaraku ketika mulai merintis pelayanan, yang kesekian kali bahkan sampai hari ini di sini, saudaraku, kita bawa jemaat untuk diberkati, menabur, mengembalikan persepuluhan dan semua kita ajarkan mereka untuk hidup dan sebagainya. Tapi persoalan yang saya temukan lagi adalah mereka menjadi diberkati. PR kami adalah bukan hanya berada dalam titik diberkati, tetapi menjadi bagaimana menjadi berkat bagi setiap orang. Orang yang berbahagia itu bagaimana pendeta? Alkitab saya dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, selalu rindu Tuhan, selalu rindu hadiratnya, tetap menempatkan Tuhan di nomor 1 dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah mulai hilang, ingat, kesibukan membuat kita kehilangan cinta. Baik cinta kepada Tuhan, maupun cinta kepada pasangan, maupun cinta anak-anak kepada orang tua. Sibuk targetnya sukses. Perusahaan buka di luar negeri, Singapura, Amerika dan semuanya. Tapi endingnya harus cari tabib di Malaka, Malaysia. Satu saat saya diajak oleh ibu-ibu senior, ibu punya usaha di Jakarta dan di Amerika. Punya usaha di Amerika, perusahaan di Amerika dan di Indonesia, Jakarta. Mereka ajak saya tim pergi ke Malaysia. Mereka hanya apa saudaraku? Selain kita makan dan semuanya, dibawalah kami ke Malaka. Tempat di mana ada tabib-tabib yang hebat di situ. Tabib Hengki ada di situ. Tabib Emun ada di situ. Mereka beli obat sampai jutaan saudaraku. Wah, ini untuk ini dan sebagainya. Terus kemudian ada satu ibu-ibu tarik saya. Silakan ini tolong pastor saya. Tabibnya geleng-geleng kepala. Dia bilang gini sih. Ini orang ya. Ini orang sehat walafiat. Yang penting jangan minum es batu atau makan es batu. Iya tabib, kita makan nasi putih ya. Haleluya. Orang yang miskin di hadapan Allah. Sukses boleh, tapi jangan kehilangan yang esensi. Dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Hebat semuanya tersedia boleh, jangan sampai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Panggilan tertinggi menjadi penyembah. Makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Orang yang terus haus setiap hari, Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudaraku menangis di hadapan Tuhan?
sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, air mata keluar. I exalt Thee, I exalt Thee. Oh, hati kayak diremas-remas oleh Tuhan. Keren banget. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Deeper in love with you, deeper in love with you. Kangen sama Tuhan, itu orang yang bahagia. Alkitab saya berkata, carilah dulu kerajaan Allah, all this thing semua akan ditanggapi. Saya mengingatkan guys, Bapak, Ibu, Saudaraku, sahabatku, dimanapun saudara berada, yang sedang sukses, yang sedang berhasil, yang sedang sibuk. Ingat, warning buat saudara, jangan sampai kehilangan yang esensi, yaitu miskin di hadapan Allah. Anda akan menemukan kebahagiaan. Karena ketika Anda punya rumah satu, ada rumah dua, ada rumah tiga, mobil satu, ada mobil dua, mobil tiga, saudara semakin banyak, saudaraku, tidak menjamin saudara bahagia. Alkitab saya berkata, orang yang miskin di hadapan Allah. Kata bahagia, saudara, dari kata makarios, miskin adalah tokos, poor in the spirit. Kangen terus rindu sama Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudaraku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kepada orang-orang miskin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pure in the spirit, miskin secara rohani tokos, bukan miskin secara jasmani. Saudaraku, dan setelah kita punya kehausan akan Tuhan, punya miskin di hadapan Allah, roh kita miskin. Tuhan perintahkan kita seperti yang kita baca tadi, bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak punya tujuan, orang-orang yang tujuannya harta, tujuannya yang lain, bukan digerakkan oleh kasih Allah, sehingga kekecewaan. Berbahagialah. Makanya Alkitab kita, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang pertama. Tapi yang kedua, saudaraku, berbahagialah orang yang memberi. Ada satu dosa Sodom dan Gomora. Dalam Yeskiel pasal yang ke-16 dikatakan, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. 4:9, mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku akan menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Rupanya salah satu dosa daripada orang-orang percaya, dosa Sodom adalah ketika mereka tidak memperhatikan orang miskin. Ini punyaku, hartaku, rumahku, mobilku, uang-uangku. Dulu kita pernah tegur orang yang, maaf kata, merokok. Saya bilang, ini uang-uang gua. Lu kagak usah mikir deh. Uang-uang gue, uangnya juga dari Tuhan. Makanya saudaraku, ayo kita berbahagia. Ketika hati kita terus haus akan Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan hadiratnya, simple. Bukan nunggu depositonya banyak, mobilnya berbagai merek. Kami di Surabaya pernah tinggal di satu tempat, mobilnya macam-macam dan semua mobil mewah. Apakah jaminan bahagia? No. Rumahnya kita tinggal di ruangan tengahnya kolam renang. Di dalam rumah ada tempat untuk kita breakfast di situ. Wah, keren banget. Apakah jaminan bahagia? No, belum tentu. Tetapi orang yang berbahagia menurut Tuhan, miskin di hadapan Allah.
Engkau boleh kaya, engkau boleh diberkati, engkau boleh punya segalanya. Saya usul, tempatkan kehausan akan Tuhan menjadi nomor 1. Pendeta-pendeta, engkau melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kita boleh sibuk khotbah sana sini, pimpin pujian sana sini, konseling sana. Saya ingatkan itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi layanilah Tuhan lebih dari segalanya. Hidup kita tidak akan stres. Amin. Jika engkau menunggu bahagia, engkau akan bahagia selamanya. Dan engkau akan menemukan kebahagiaan. Jika engkau menunggu, maksud saya, jika engkau menunggu kebahagiaan, engkau akan menunggu selamanya. Tapi jika engkau memutuskan bahagia, lewat lidah bibir kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebuah survei yang dilakukan oleh penelitian, oleh dokter, saudara sering dengar, Dr. Masaru Emoto. Tentang perkataan yang mengubah air. Amsal bilang kalau engkau pengen bahagia, jaga lidahmu. Perkataan yang mengubah air, penelitian Dr. Masaru Emoto, dia berkata, ketika kau membuatku muak, aku akan membunuhmu. Coba gambarnya akan terjadi seperti itu, amburadul. Air, saudara, benda cair diperkatakan seperti itu. Jadi hati-hati dengan mulut kita, lidah kita. Tapi yang kedua, ketika dikatakan jelek, saudaraku, molekul-molekulnya betul-betul menjadi jelek. Hati-hati dengan perkataan kita. Ketika diperkatakan kau setan, saudara lihat hasilnya, molekulnya seperti itu. Amburadul, seperti apa ini Pak Enggi ya? Kue cucur yang tidak jadi, gagal. Ketika dikatakan cinta, I love you, saudaraku, hasilnya seperti serpian-serpian mutiara yang indah. Ketika dikatakan indah, ini air, survei tentang air. Lihat, bagus seperti apa namanya, tapi kita akan dibacakan doa. Coba lihat, hasilnya begitu sempurna. Tapi ketika dibacakan terima kasih dan kebahagiaan, hasilnya begitu indah. Saudaraku, dan ketika bersyukur dan damai, itu yang terjadi. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Rupanya kebahagiaan kita, selain dikatakan bahwa orang yang haus akan Tuhan, miskin di hadapan Allah. Ketika saudara haus dengan Tuhan, endingnya akan saudara menjadi saudara miskin di hadapan Allah, endingnya suka bersyukur. Kalau hidup mewarnai, saya katakan tadi, kita ini bangun rumah duka atau rumah tangga atau rumah duka. Mulai dengan haus akan Tuhan. Konseling pernikahan yang kami buat, ada satu sesi di mana kita membahas bukan hanya pertemuan secara biologis, tetapi pertemuan roh. Ketika suami-suami istri takut Tuhan. Satu saat anak saya tanya, Pak, apakah saya menikah harus dengan suku yang sama, Jawa atau Chinese? Saya bilang no, suku kerajaan Allah dan takut Tuhan. Jadi saudaraku, hidup kita ditentukan oleh lidah bibir kita. Makanya sering saya katakan dalam sesi yang lalu, kita ini punya double speaking power. Perkataan imam dan raja. Ketika saudara berkata positif, Tuhan menangkap dan menjadikan mujizat. Dan ketika saudara berkata negatif, setan menangkap dan jadikan kenyataan. Makanya kalau air bisa diubah, saya percaya hidup kita bisa diubah mengalami apa yang disebut dengan happiness. Amin. Tetapi yang kedua, bagaimana orang yang berbahagia yang selain miskin di hadapan Allah? Yang kedua adalah berbahagialah. Matius 5 ayat 10. Orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Tetap tampilkan ayat ini Pak Emu. Saudaraku, kata penganiayaan, teraniaya, kata yang dipakai adalah dioko, dari kata dio. Menuntut, menganiaya berarti mengikuti atau menekan dengan keras. Secara harafiah mengejar seperti yang
dilakukan musuh yang melarikan diri. Haleluya. Sekarang boleh tampilkan wajah saya Pak Ibu. Jadi seperti musuh yang mengejar. Musuh yang mengejar. Musuh yang mengejar. Itu aniaya oleh karena kebenaran. Saudaraku, ketika saudara berada dalam kebenaran, saudara dianiaya ketika saudara memutuskan untuk berada dalam satu pergerakan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, dengar baik, Tuhan membackup, saudara akan bahagia, akan memberikan kebahagiaan buat kita. Amin. Jadi yang kedua adalah orang yang berbahagia adalah tergolong orang yang teraniaya karena kebenaran, bukan kesalahan dosa kita. Tetapi ketika saudara berada dalam kebenaran, ketika saudara berada dalam, saudaraku teraniaya dan dihina di apapun juga saudaraku, Tuhan memberikan garansi, kamu akan bahagia, saya berikan bahagia nak. Dalam tanda kutip, yang teraniaya karena kebenaran. Artinya, jangan takut untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Jangan takut untuk melangkah dalam posisi yang benar. Di acara Jumat lalu, Sumba Blessing, saya membagikan tentang kuasa doa orang benar. Kuasa doa orang benar yang pertama, doa orang benar itu menyentuh surga. Tapi yang kedua, merubah hidup kita. Tidak ada yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Sakit jadi sembuh. Apalagi miskin jadi kaya. Tuli bisu jadi sendu bisa bicara. Saya saksikan beberapa waktu yang lalu kita lakukan ibadah padang, hampir sekitar 1.700-an orang kumpul di salah satu pantai di tempat kami. Dan ada beberapa orang, hampir 40 orang Pak ya, dibaptis, 35-40 orang menyerahkan diri dibaptis. Pendeta Hengki yang menjadi Pastor Hengki yang memberikan konseling sebelum baptisan. Saudaraku, setelah dibaptis beberapa minggu kemudian, ada salah satu jemaat cabang kami cerita sama pendeta yang kita utus sama Tuhan di situ. Dia bilang, Pak Guru, panggilnya Pak Guru. Saya heran setelah saya dibaptis, semua jimat-jimat saya tidak berlaku, tidak ada manfaatnya, tidak berfungsi. Saya bilang, jangan main-main dengan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi tergolong orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan khawatir kalau berada dalam posisi kebenaran. Tuhan backup saudara, Tuhan tolong saudara. Dan saudara berbahagia bukan sedih. Rasul Paulus dalam seluruh perjalanannya pelayanan, misinya, ngalami berbagai Tuhan, dia berkata bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Dan kalau kita, saudaraku, kita dianiaya karena dosa, kita cukup bertobat. Tuhan berkata, jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita bermimpi dikembalikan lagi. Jika saudara sedang berada dalam luar hadirat Tuhan, saudara jauh daripada Tuhan, saudara jauh dari kehendak Tuhan, saya mengundang sebagai amalah balik. Tuhan membuka jalan, membuka tangan lebar-lebar buat setiap saudara. Dan berkata, anak yang kukasih Balio akan kupulihkan dan berkati. Saya banyak menemukan orang-orang yang sudah melalang buana di Mesir. Dia berkata, Pak saya kapok di Mesir. Saya akan kembali dalam hati saya, kembali ke Kanaan. Yes, monggo. Jadi yang kedua, orang dianiaya kebenaran. Jangan khawatir kalaupun kau dihina, dicai karena kau berada ke dalam posisi benar, mengambil keputusan yang benar tentang sesuai dengan firman Tuhan. Don't worry, be happy. Tuhan akan bela. Amin. Tapi yang terakhir, orang yang berbahagia selain orang yang teraniaya, saudaraku, adalah Matius 18 ayat yang ketiga. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak dapat bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Rupanya kita mesti belajar seperti anak kecil, saudaraku. Bukan, papa bolo-bolo, papa bolo. Enggak, saudaraku. Bukan seperti kelakuannya anak kecil. Bukan mentalnya seperti anak kecil, saudaraku. Yang berbahagia menurut Alkitab, firman Tuhan adalah yang pertama miskin di hadapan Allah.
Saudaraku, ya yang kedua teraniaya. Tetapi yang ketiga, orang yang, coba lihat anak kecil, saudara. Anak kecil itu tidak pernah, saudaraku, tidak ngerti papanya punya duit atau tidak. Mamanya berantem, saudaraku, anak kecil itu saudara no problem, senyum terus kayak gini. Nah gitu saudara. Bersuka cita terus, wah ketawa saudara. Bah, saudaraku. Anak kecil itu bagus. Kenapa seperti anak kecil? Karena anak kecil yang pertama, anak kecil itu gampang mengampuni, saudaraku. Ada pengampunan. Coba lihat gambar yang di slide itu. Anak kecil gampang mengampuni. Berantem rebutan mainan. Saudaraku, tetangga sama tetangga. Anaknya berantem gara-gara rebut mainan mobil-mobilan, saudaraku. Mamanya saling berantem. Kau anakmu kau tidak bisa atur. Anakmu juga bisa. Nah dilatih. Sudah berantem. Pada pulang. 1 jam kemudian anaknya sudah akur. Sudah akur, saudara. Mereka bisa main lagi. Mamanya yang masih kepahitan. Anak kecil gampang mengampuni. Kalau engkau pengen berbahagia, gampanglah mengampuni. Tapi saya tidak salah, ampuni. Dia yang keras kepala, ampuni. Dia yang tipu saya, ampuni. Jadi rupanya kalau orang pengen bahagia, belajar seperti anak kecil, paling gampang mengampuni. 1 kali, 2 kali aku bertahan, Pak, tidak bisa mengampuni. Saya lihat sikunya apa, bayangannya saya sakit hati. Saudaraku, kalau saudara pahit hati, kalau saudara pahit hati, kecewa, yang diuntungkan setan, yang dirugikan saudara. Kenapa anak kecil pendeta? Anak kecil adalah gampang mengampuni. Jadilah orang yang punya the spirit of generosity. Gampang mengampuni, gampang memaafkan. Ya enggak apa-apa. Dia ciambo, cuil. Dia tipu saya dan sebagainya. Enggak apa-apa. Anggap aja berkat buat kamu, saudaraku dan sebagainya. Dia Pak, saya enggak salah, suami saya yang salah. Enggak apa-apa, ampuni. Tapi yang kedua, anak-anak kecil melihat positif dalam lingkungan yang negatif. Nah kita malah berbeda, kita melihat yang negatif dalam lingkungan yang positif. Kalau tetangga baru beli parabola, itu beli para mesti uang tipu. Beli baju baru, motor baru, mobil, pasti dia, pendeta, baca apa blasternya baru, terus pasti uang perpuluhan itu. Melihat yang positif di tengah-tengah situasi yang negatif, kita kadang terbalik. Melihat yang negatif di tengah-tengahnya situasi, melihat yang positif. Anak kecil. Tapi yang ketika jujur dan polos. Kita bukan polos, opo-opolos. Seharusnya nama sesuai dengan karakternya. Jangan namanya sabar tapi orangnya enggak sabar. Orangnya siapa lagi Bang ya? Untung tapi enggak untung. Orangnya tulus tapi enggak tulus. Anak kecil, kenapa anak kecil suka mengampuni, melihat yang positif di tengah-tengah situasi yang negatif. Anak kecil tidak pernah itu tetangga bagaimana itu dan sebagainya. Dia punya mobil baru, jangan-jangan dia tipu dan sebagainya. Yang ketiga jujur dan polos anak kecil dan tidak memakai topeng yang keempat. Anak kecil itu tidak munafik, saudaraku. Kalau pipis di situ ya pipis di situ. Lepas, buka dulu topengmu. Buka dulu make upmu. Jangan jadi orang Kristen yang munafik. Engkau tidak akan bahagia. Apa yang di sini, di sini. Saya ini kadangkala perlu evaluasi. Anak saya yang satu, dua-duanya pernah tinggal di Jogja. Yang satu oleh kemurahan Tuhan sedang melanjutkan S2 di UGM, Hukum Internasional. Yang satu dokter gigi di Maranatha. Mereka sama-sama besar SMA S1 di Jogja. Jadi bahasanya halus. Nuwun sewu Mas Wahyu. Saya ngomong sama dia video call. Loh, Pak kok marah? Loh siapa yang marah? Nah itu saya ini lebih NTT daripada orang NTT, saudaraku. Saudaraku, untuk bahagia, lepas topeng kita, kemunafikan kita. Di sini sama di sini sama.
Tapi yang kelima, yang terakhir. Kenapa anak kecil? Kegembiraan paling tinggi kalau menjadi anak kecil. Anak kecil itu tidak pernah mikir apa-apa. Saya banyak mendoakan orang-orang, saudaraku. Saya cuma bilang kalau sudah diserahkan sama Tuhan, sudah berdoa ya stop. Jangan dipikir sendiri. Kita ini sudah doa, sudah serahkan sama Tuhan, sudah puasa masih mikir terus jadinya stres. Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Jadilah seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudaraku, keluargaku dimanapun saudara berada. Baik yang di Sumba, di Bali, kota-kota lain, Sidoarjo, Surabaya, Lombok, Jakarta, Flores, dan juga Taiwan, Malaysia, Singapura yang setia mengikuti program ini. Anda orang-orang yang berbahagia. Yang pertama bagaimana? Miskin di hadapan Allah. Rindu terus. Sehingga Yesus berkata, minumlah air daripadaku dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Ada kotak 10 sampai hidup manusia itu seperti kotak-kotak. Semua kotak-kotak, harta, rumah, kekayaan, istri, semuanya, saudaraku, kedudukan, jabatan dan semuanya. Tapi ada satu kotak yang harus diisi, yang tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lain, yaitu cinta saudara dengan Tuhan. Makanya kadang-kala ada banyak orang yang sudah semuanya tersedia. Mobil banyak, rumah banyak, liburan holiday ke luar negeri dan sebagainya. Masih ada kekosongan, nonton TV. Mulai dari ada 14 in sampai yang 100 in. Belum juga, dia sudah belanja yang branded-branded. Belum juga bahagia. Kenapa? Satu bagian kehausan akan Tuhan tidak terisi. Haleluya. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang teraniaya. Jika engkau sedang teraniaya mendengarkan program ini, Tuhan pick up Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang tiga, belajar polos kayak anak kecil. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita lagu tadi pagi, begitu besar. Mari yang berbahagia lambaikan tangan, mulai cari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi aja, lebih enak. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dari depan bersama-sama dari awal nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Pejamkan mata saudara sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saudara orangnya yang sedang mengejar dan mencari kebahagiaan, dengan cara kita dan sampai hari ini saudara berada dalam titik kesuksesan dan belum ketemu yang namanya happiness, kebahagiaan, dengar apa kata firman. Kita berusaha, kita buka toko, kita berumah tangga, kita punya kekasih, kita punya apa saja goal kita, cita, dan saudara berada sampai titik itu dan saudara menemukan. Lihat firman Tuhan. Dan jika saudara sedang berjuang belum sampai titik itu dan juga belum menemukan yang namanya happiness, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, supaya betul-betul tujuan kita adalah, goal kita adalah happiness, kebahagiaan. Yang pertama adalah haus akan Tuhan. The master key of life.
jika saudara teraniaya, Anda tidak pernah tinggalkan sendiri. Tuhan backup saudara. Yang ketiga, bagaimana bahagia? Seperti anak kecil. Memandang, gampang mengampuni. Memandang segala yang negatif menjadi positif. Dan tidak pakai topeng. Mari buka tangan, saya berdoa. Bapa, demi nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Yang mereka sedang mengejar, sedang menanti kebahagiaan. Hari ini lewat firman-Mu kami percaya bahwa kebahagiaan yang sejati, surga dan bumi adalah ketika kami miskin di hadapan Allah. Rindukan Tuhan, buat hati kami rindu sama Tuhan seperti Daud. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada di hari-hari yang lain berada di luar. Yang kedua, ketika kami teraniaya Tuhan bela, dan yang ketiga seperti anak, berkati Tuhan. Jamah satu persatu in the name of Jesus. Supaya hidup kami bukan terus stres, hidup kami terus khawatir, hidup kami terus ketakutan. Tetapi betul-betul memutuskan berbahagia karena kami berada dalam hadirat-Mu dan kehendak-Mu. Berkati rumah tangga mereka berbahagia, suami-suami berbahagia, istri-istri berbahagia, anak-anak berbahagia, semua berbahagia, anak-anak muda berbahagia, yang mereka sedang pelaku-pelaku bisnis, mereka dimanapun juga berada, yang PNS, dokter, polisi, tentara, semuanya kami melepaskan kebahagiaan ketika kami memulai langkah awal haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Layakkan hamba-Mu, layakkan setiap hamba-hamba-Mu, bahkan setiap kami umat-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan menguduskan kami. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, dikuduskan oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sembari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kerinduan Allah dalam hidup saudara dan saya mengalami pemulihan di seluruh bahagian hidup kita. Itulah sebabnya Yesus telah melakukannya secara sempurna, sehingga kita mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur di tangan kanan saudara dan mari kita mengangkatnya melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan daku. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sekiranya kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat karya Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, sebab kami menyadari segala usaha kami untuk menjadi benar di hadapan hadirat-Mu sia-sia adanya. Tetapi berlimpah kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah rela mengorbankan nyawa-Mu demi pembenaran kami, demi penebusan kami umat-Mu yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukti kasih, setia, dan anugerah Allah yang sangat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan menabur. Tuhan kuduskan taburan-taburan kami. Dan kami percaya apa yang kami lepas hari ini itu menjadi benih yang subur, menghasilkan jiwa-jiwa, dan demi keluasan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari arahkan hati dan pikiran saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kita, mulai dari saat ini, kekal selamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami percaya, hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, masa depan kami, ada di dalam tangan Tuhan yang pasti, memiliki rancangan damai sejahtera. Dan kami terima semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya setiap saudara dan saya telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.